naik pesawat itu namanya langit bumi. Allah turun ke langit bumi yang paling dekat dengan kita pada sepertiga malam yang terakhir. Allah paling cinta kepada orang mukmin pada sepertiga malam yang terakhir itu beristighfar, sampai Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang di waktu sahurnya mereka itu memohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita bangun justru malah kemudian memasukkan maksiat ke rumah kita. Tayangan yang tidak sama sekali syar'i, tayangan yang tidak sama sekali mengundang kebaikan. Kita tidak istighfar, istri kita tidak istighfar, kita tidak membaca sayyidul istighfar, akhirnya sunnahnya hilang. Padahal kalau waktu sahur sembari istrinya mempersiapkan masakan, astagfirullah, astagfirullah, Allah paling senang ketika astagfirullah itu diucapkan di waktu sahur. Buka kita fikir, kita kaji waktu yang paling tepat dan paling utama untuk meminta ampun itu waktu kapan. Semua ulama nggak ada khilaf, mereka mengatakan waktu yang paling utama untuk istighfar kepada Allah itu waktu sepertiga malam terakhir, jam 2, setengah 3, jam 3 sampai kemudian menjelang subuh. Itulah waktu yang paling utama beristighfar. Kita harusnya nunggu istri kita ketika mempersiapkan makanan membaca ayatul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak dengan sunnah. Sunnah lagi ketika kita berbuka maka hendaknya kita itu banyak berdoa kepada Allah. Minum, makan kurma, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa yang banyak. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kebaikan ketika di Ramadan. Jangan buru-buru ke masjid, jangan buru-buru kita pergi, tapi perbanyaklah doa. Karena doa yang dipanjatkan ketika berbuka itu mustajab betul. Salah satu da'awat yang mustajabat yang la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang selalu dikabulkan oleh Allah, tidak pernah ditolak. Salah satunya da'watus shaimina aftar, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Sunnah, mari kita wafarkan dengan sunnah. Ya. Karena kemudian orang yang mengamalkan puasa tanpa ikatan sunnah, maka dia itu akan melalui tanpa manfaat yang diambil. Sunnah itu menjadikan kita dicintai oleh Allah. Sunnah itu yang menjadikan kita diberkahi oleh Allah. Sunnahnya pagi, zikir pagi. Sunnahnya pagi, sholat syukur. Sunnahnya nanti siang, qailulah. Ada qailulah waktu tidur sunnah. Menjelang zuhur kita tidur. Ketika malam tutup pintu membaca bismillah itu termasuk sunnah. Mematikan lampu membaca bismillah. Menutup perabotan kita membaca bismillah. Ketika tidur berwudu. Ketika tidur membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu nggak mampu membaca seluruh surat Al-Baqarah, baca 10 ayat, kata beliau. Apa 10 ayat itu? 4 ayat yang pertama dari Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat yang terakhir. Itu menggantikan keutamaan Al-Baqarah kalau kita tidak mampu membacanya secara keseluruhan di dalam satu malam yang kita lewati. Tidur, bangun-bangun, membaca Ali Imran, 10 ayat yang terakhir dalam Ali Imran. Rasulullah itu kalau bangun, beliau usap wajahnya, beliau duduk, tidak langsung berdiri. Beliau itu kemudian dilihat oleh Ibnu Abbas ketika bangun dari tidur, bagaimana Rasulullah? Rasulullah duduk dulu, kemudian beliau usap wajahnya, kemudian beliau membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Beliau bergegas. Makanya kemudian kita makmurkan kehidupan kita ketika di bulan ini, yaitu dengan sunnah. Yang ketiga yang penting adalah mari kita bersihkan hati kita ketika di bulan Ramadan. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa hikat di antara kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seorang tabi, "Kaifa tastaqbiluna hilal Ramadan?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana sih kehidupan kamu dan para sahabat ketika menghadapi hilal Ramadan? Jawaban Abdullah bin Mas'ud, "Nahnu la natajarram an nastaqbil hilal Ramadan wa fi qalbina hibdun ala akhina muslim." Beliau kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam satu riwayat yang sahih, beliau mengatakan, kami adalah kaum yang tidak pernah berani melihat hilal Ramadan kecuali kami itu betul-betul menghilangkan rasa hasad dan dengki kami kepada saudara-saudara kami ketika kami itu menghadapi Ramadan. Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang sensitif betul, karena di dalamnya ada banyak sekali perkara-perkara yang menguji ukhuwah kita, menguji keimanan dan persaudaraan kita.
ada capres, kemudian Ramadan yang berbeda, ada yang Sabtu, ada yang kemudian hari Ahad, kemudian mungkin juga ada yang lainnya. Ini sensitif betul, yang terkadang bisa menjadikan kaum muslimin itu akhirnya ketika di bulan Ramadan mempunyai kebencian kepada saudara muslim yang lainnya. Perbedaan apapun, selama perbedaan itu di bawah naungan ilmu dan di bawah naungan para ulama, perbedaan itu harus disikapi dengan kecintaan kita kepada saudara-saudara iman kita. Jangan sampai kemudian keislaman, sholat kita, puasa kita menjadikan kita tidak mampu mencintai saudara-saudara kita. Siapapun yang kemudian akan memilih pada tahun ini, saya hanya bisa katakan pilihlah mandaratnya lebih kecil untuk kaum muslimin bagi yang ingin memilih. Dan kemudian bagi kita maka kemudian tidak usah jatuh dalam perkara-perkara debat yang menyebabkan hati kita pecah. Karena sesungguhnya Ramadan dikatakan Nabi inna masaim anillahu war rafas, sesungguhnya puasa itu bukan hanya dari makan dan minum, tapi puasa itu dari rafas, yaitu adalah perkataan yang kotor dan perkataan yang sia-sia. Di antara perkataan yang sia-sia itu adalah debat kusir yang tidak berujung kepada kebaikan. Rasulullah SAW sampai mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, "Man tarakal mira banallahu baitan fil jannah wa in kana muhiqqan." Barang siapa yang meninggalkan debat kusir, Allah itu akan bangunkan kepadanya sebuah rumah di surga, walaupun dalam debat itu dia yang benar. Dia tinggalkan karena Allah. Marilah kemudian kita menjadi saudara-saudara di dalam iman. Jangan sampai kita mendolimi saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menjauhi saudara-saudara kita hanya karena satu dan dua masalah istihadiyah, masalah-masalah yang sifatnya itu memang masih diperselisihkan. Tetap saudara kita itu adalah saudara iman yang wajib kita cintai. Mendolimi kucing saja menyebabkan seorang wanita bisa masuk ke neraka, apalagi mendolimi seorang muslim. Ingatkah kita terhadap sebuah hadis yang dikatakan Nabi udibat imra'atun fi hiratin sajanatha la hiya atlaqatha hatta ta'kulu min khashashil ardi. Seorang perempuan itu ada yang diadab oleh Allah di neraka gara-gara kucing. Dia masukkan kucing itu di dalam kamar, dia tidak biarkan bebas kucing itu untuk makan. Kucing itu mati di dalam kurungan kamarnya. Perempuan itu disiksa oleh Allah gara-gara menzalimi kucing. Kalau menzalimi kucing saja ternyata kemudian bisa menyebabkan hisab seseorang itu menjadi berat, apalagi menzalimi seorang mukmin. Apapun perbedaan itu saatnya kembali menjadikan masjid itu menjadi tali ukhuwah yang paling kuat. Rasulullah itu senantiasa menjadikan para sahabat itu bersaudara walaupun mereka tidak punya hubungan nasab. Sebagaimana Muhajirin dan Ansor tidak punya hubungan nasab. Muhajirin tidak pernah tidak kenal Ansor. Ansor tidak kenal dengan Muhajirin, tetapi mereka dipertemukan dengan tali iman. Cukuplah iman yang mengikat kita. Saling memberikan nasihat dengan keadaan yang terbaik. Orang yang memberikan nasihat maka lembutlah di dalam memberikan nasihat. Orang yang diberikan nasihat bukalah hatinya dengan husnudzon ketika diberikan nasihat oleh saudaranya. Jangan sampai kemudian kita jatuh dalam mirah yang menyebabkan kita itu sampai pecah hatinya. Karena sesungguhnya yang disukai oleh setan itu apa? Tahrish. Makanya kemudian dikatakan dalam hadis yang sahih, setan itu sudah putus asa menjadikan patung itu disembah di Jazirah Arab. Tapi setan itu masih senantiasa berusaha untuk melemparkan tahrish di antara kaum mukminin. Apa itu tahrish? Pecahnya hati orang tidak saling bersaudara. Masih banyak hal yang harus kita hadapi. Kalau kemudian kita tidak saling mencintai karena iman, siapa yang akan menghadapi segala musuh yang datang dalam kehidupan kita dan akan menghadang anak-anak kita nanti ketika melewati kehidupan mereka. Apapun masalah yang sekarang sedang diuji, karena hari ini kita memang sedang diuji dengan demokrasi yang menyebabkan banyak kaum muslimin pecah. Sampai akhirnya menjadikan kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih tentang semua perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ayo. Kalaupun ada saudara kita yang salah, saudara kita yang salah itu tetap mendapatkan hak iman. Tetap kemudian disapa, dan orang yang kemudian salah tidak perlu menjauh. Orang yang menjauh di antara komunitas orang yang saleh itu bagaikan kumpulan domba yang terlepas dari kumpulannya, maka serigala akan mudah untuk mengoyak-ngoyak dagingnya. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi momentum untuk saling bersaudara kembali. Masalah-masalah yang sedikit berbeda itu wajar. Ya.
Tapi kemudian kalaupun ada di antara saudara kita yang salah, bukan berarti yang salah kemudian kita tinggalkan. Perhatikan bagaimana Nabi mempraktekkan dakwah yang luar biasa berkaitan tentang Ramadan. Ada orang yang datang kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, halaktu waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, celaka betul saya. Celaka kenapa? Saya mencampuri istriku ketika siang bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah berkata, ya sudah, antasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu tolong ya puasa 2 bulan berturut-turut. Gak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kamu bebaskan budak. Saya gak mampu ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu kalau saya gak mampu, berikan makanan kepada orang miskin. Saya gak bisa ya Rasulullah. Kalau begitu, kamu kemudian kalau gak bisa memberikan makanan itu, ya sudah. Kemudian Rasulullah mengambilkan makanan dari dalam rumahnya dan dia berikan kepada orang itu, berikan kepada fakir miskin yang lainnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apa ada yang lebih membutuhkan makanan ini daripada saya ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, ya sudahlah, buat kamu saja. Apa yang kita petik dari hadis itu? Ternyata Rasulullah itu ketika mendapati seseorang yang salah, Rasulullah itu tidak memvonisnya sampai menjadikan sahabat itu jatuh mentalnya, tetapi Rasulullah tetap menghormatinya ketika dia sudah menyadari kesalahannya. Mari kita berikan akhlak kita. Yang pantas mendapatkan akhlak kita itu adalah orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya para sahabat itu apa? Asyidda wal kufar ruhama bainahum. Mereka keras kepada orang kafir, tapi mereka itu rahmat, cinta kasih kepada sesama mukmin. Jangan dibalik. Sama sesama mukmin itu ganasnya luar biasa, tapi sama orang kafir itu lembutnya luar biasa. Maka kemudian jadikanlah bagaimana kita kehidupan Ramadan ini sebagaimana apa yang tadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, lahluna la tajarrab, kami tidak akan pernah berani nastaqbila hilal Ramadan, menghadapi hilal Ramadan. Di dalam hati kami itu masih punya rasa hasad kepada saudara kami, benci kepada saudara kami. Makanya ada seorang sahabat yang dimasukkan surga oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang lain yang mengikuti. Kenapa sahabat ini sampai dijadikan surga? Dia ikuti, ketika dia ikuti, dia kemudian mengatakan, aku tidak mendapati sholatnya kecuali sama dengan sholat yang lainnya. Aku tidak mendapati sholat malamnya juga kecuali sama dengan sholat malam yang lainnya. Tapi kenapa dia sampai dijanjikan oleh Rasulullah dengan surga? Sampai ketika dia sudah putus asa, dia tanya, kamu itu amalnya apa yang menyebabkan sampai Rasulullah itu memberikan kabar gembira tentang surga? Dia berkata, aku tidak pernah tidur kecuali aku sudah maafkan semua kesalahan saudaraku. Dan aku tidak pernah kecuali aku menanam husnudon kepada semua saudaraku. Ini yang menjadikan diri dimasukkan surga. Akhlak itulah yang terbaik. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, tetapi kalau kita tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik kepada saudara kita, mukmin, maka bisa jadi bangunan amal kita itu akan menjadi hilang. Bukankah ada hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah ditanya tentang 2 wanita yang berbeda? Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'ti jaruha. Ya Rasulullah, ada perempuan banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Satu kekurangannya ya Rasul, dia itu suka menyakiti tetangganya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan dia berada di neraka. Ya Rasulullah, ada satu lagi perempuan ya Rasulullah, mungkin lati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Sedikit puasanya, sedikit salatnya, sedikit sedekahnya, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Di mana tempatnya ya Rasulullah? Qala fil jannah, dia berada di surga. Jadi marilah kita jadikan Ramadan kita itu bebas dari debat. Tidak ada lagi debat, tidak lagi ada kebencian. Maafkan kalaupun orang yang kemudian berbuat salah walaupun belum datang kepada kita. Mari kita jadikan masjid ini menjadi tempat ukhuwah kita. Karena sesungguhnya kita yang memiliki masjid. Kita jadikan tempat ini menjadi simpul persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka semoga suasana yang semacam ini terjaga sampai nanti selepas Ramadan. Betul-betul kemudian masjid menjadi makmur dengan semua kegiatan kaum muslimin ketika mereka berkumpul di masjid yang sama dan hati mereka berkumpul. Kita harusnya belajar dari sholat, Pak. Sholat saja, kalau kita itu tidak mau dekatkan kelingking kaki dan bahu kita di dalam sholat, gak sempurna salatnya. Cuma misalkan kita merasa kaki saya bersih, kaki saya yang di samping saya ini gak bersih, kita gak mau nempelkan.
Maka sesungguhnya Rasulullah itu benci kepada orang yang sholatnya itu nggak rapat. Sholat harusnya semacam itulah yang diajarkan kepada kita di luar sholat. Sebagaimana kita rapat di dalam sholat, rapatlah kita di luar sholat. Bagaimana kita saling bersaudara, terutama ketika ini adalah bulan Ramadan. Jangan ada satu hasad, dengki, iri hati kepada saudara kita, dendam kepada saudara kita. Ada sesuatu yang kurang benar, ya sudah, dimintain ampunan itu lebih baik. Memintakan ampunan untuk saudara kita, bukankah kita juga akan didoakan oleh malaikat? Kemudian yang keempat, yaitu adalah perbanyaklah doa dalam setiap waktu. Banyak waktu yang mustajab. Orang yang berdoa ketika bulan Ramadan itu luar biasa. Saya akan contohkan bagaimana berdoa yang syar'i, supaya kita betul-betul ngerti bagaimana berdoa yang benar, sesuai dengan tuntunan yang disampaikan nanti. Berdoa yang benar itu, maka kemudian tangan ke atas. Tangan tidak di sini, tangan tidak di sini, tangan tidak di sini. Tapi tangan sejajar. Riwayat dari Ibnu Umar itu mengatakan bahwasanya punggungnya ini menghadap ke langit. Ini menghadap ke langit. Tapi ada yang mengatakan sejajar, urut. Lalu kemudian ketika kita berdoa, boleh begini atau begini? Tidak ada keterangan dalil secara mengikat. Jadi boleh begini, boleh begini. Lalu kemudian ketika kita berdoa, berdoalah ketika kita berdoa itu pertama, jangan buru-buru meminta apa yang kita butuhkan, tapi dengarkanlah perkataan Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah dengan menyebut asmaul husna, maka berdoalah kamu dengan asmaul husna itu. Sebutkan dulu asmaul husna yang kita pahami. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Kalau mampu 99 itu jauh lebih afdal. Ingat, keutamaan orang yang hafal 99 dari asma Allah itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'una isman mi'atun ila wahidah wa man ahsaha dakhala jannah. Allah itu punya 100 nama kurang 1, 99. Barang siapa yang menjaga namanya Allah itu masuk surga. Makna ihsa, makna menjaga itu apa? Salah satunya adalah mengucapkannya di dalam doa. Ya, makanya kemudian harus dihafal. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Kemudian salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang ketiga, istighfar terlebih dahulu. Bersihkan dulu, karena dosa itu menghalangi permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Takhalla qabla an tatahalla. Bersihkan dulu maksiat kita sebelum kemudian kita itu berhias. Maka istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelah itu mintalah apa yang menjadi hajat kita. Diulangi 3 kali. Syekh Abdul Muhsin Abbad mengatakan kepada kita, ada 4 permintaan yang wajib didahulukan sebelum minta dunia. Yang pertama, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan istiqamah. Yang kedua, mintalah kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Yang ketiga, yaitu mintalah kepada Allah supaya kita diamankan dari adab kubur. Yang keempat, yaitu mintalah kepada Allah supaya kita diselamatkan dari api neraka. 4 ini yang kita minta sebelum kita minta tentang mobil kita, minta tentang rumah kita, minta tentang bisnis kita. Baru setelah itu kita minta apa yang menjadi hajat kita dan kebutuhan kita. Diulang-ulang menjadi 3 kali. Selesai, tutup lagi dengan kemudian salawat. Dan kemudian selesai, tidak perlu untuk merusak. Kapan saja kemudian kita banyak berdoa ketika Ramadan, ketika antara adzan dan iqamah. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan semua jam yang kita lewati ketika di bulan Ramadan itu pada dasarnya adalah waktu yang mustajab. Tapi lebih mustajab lagi ketika berbuka. Saya minta satu, la takun ananiyatan fi du'aikum. Jangan terlalu egois saat berdoa. Sertakan saudara kaum muslimin di dalam doa-doa kita. Kaum muslimin di Suriah, kaum muslimin di berbagai tempat itu harus kita sertakan. Dan juga mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada saudara kita. Ada 4 tadi sebelum kita minta dunia. Minta istiqamah, minta husnul khatimah, minta diberikan dan diamankan dari azab kubur, dan yang keempat yaitu adalah diamankan dari api neraka. Istiqamah doanya apa Ustaz? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kalau husnul khatimah, Allahumma ij'al khaira amali khawatimahu wa khaira umri akhirahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik bukan ketika muda, umurku yang terbaik itu ketika meninggal dunia.
Jadikanlah amalku yang terbaik bukan ketika aku kaya, tapi jadikanlah amalku yang terbaik adalah ketika aku menutup hariku dengan amal itu. Dan jadikanlah hariku yang terbaik hari ketika aku bertemu dengan Engkau. Itulah doa yang dilazimi oleh Rasulullah meminta husnul khatimah, minta kepada adab kubur, sebagaimana yang dicontohkan Nabi setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian diaminkan atau diamankan dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baru setelah itu kita minta dunia yang kita butuhkan. Syahrul doa, ini merupakan bulan doa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini merupakan syahrul Quran. Imam Malik meliburkan fatwa ketika di bulan Ramadan karena membaca Quran. Para ulama berlomba-lomba untuk membaca Quran. Kalau Bapak terkondisi dengan sibuknya pekerjaan, setidaknya dengarkan mushaf, dengarkan murotal, pasanglah murotal di rekaman kita. Itu untuk meminimalisir ketidakmampuan kita untuk membaca Quran. Tapi kalau kita mampu, berapa kali kita akan targetkan untuk membaca Quran? Bacalah Quran dengan adab dan akhlak yang benar. Apa adabnya ketika kita membaca Quran? Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Yang ketiga, menghadap ke Ka'bah. Itu yang paling afdal. Yang keempat, yaitu dalam keadaan bersuci. Ada khilaf di antara para ulama wajib atau tidak. Lepas wajib dan tidaknya, para ulama sepakat afdalnya adalah bersuci. La yamassul Quran illa thahirun. Tidak ada yang memegang Quran kecuali adalah yang suci. Itu menunjukkan keutamaan. Yang kelima, tartil. Jangan terburu-buru. Warattil Quran tartila, dan baca Al-Quran dalam keadaan tartil. Kalau saya terbata-bata, ingat orang yang terbata-bata tidak pernah menjadi udzur untuk meninggalkan Quran. Dengarkanlah kabar gembira dari Nabi kepada orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta fihi falahu ajran. Siapapun yang mereka membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka justru mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama atas apa yang dia baca, pahala yang kedua atas kesulitan ketika dia membaca. Gak ada lagi udzur, saya belum bisa. Kalau gak bisa, belajar, dan kita harus membacanya. Kemudian yang berikutnya selain tartil adalah kemudian ketika kita melewati ayat yang menceritakan surga, berhenti sejenak. Angkat tangan, Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau kemudian kita melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, ada kata-kata anak. Saya nggak ngerti bahasa Arab, Ustaz. Dan saya nggak bawa terjemah. Itu biasanya kita sudah ngerti, ada jannah, ada nar. Itu berarti biasanya menceritakan tentang neraka. Kalau kita melewati an-nar, jahannam, jahim, Khutamah, itu berarti nama-nama neraka yang kita baca di dalam Al-Quran. Berhenti sejenak, minta kepada Allah supaya kita diamankan dari azab neraka. Termasuk di antara keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, yaitu adalah ketika kita membaca Al-Quran itu berusahalah untuk menangis. Boleh nggak kita memaksakan diri untuk menangis ketika membaca Al-Quran? Boleh. Semua ulama sepakat boleh untuk memaksakan diri untuk menangis ketika membaca Quran, selama tangisan itu tidak diperlihatkan di hadapan khalayak manusia. Jadi kalau kita nggak pernah nangis karena kita mungkin terlalu berkarat hatinya sehingga sulit untuk menangis, maka boleh kita memaksakan diri untuk menangis. Dan ingat, air mata yang menetes ketika kita takut kepada Allah merupakan air mata yang mengharamkan penghuninya atau mengharamkan pemiliknya dibakar oleh api neraka. Jadi boleh untuk nangis. Membaca Quran itu harus dengan suara. Dengan suara itu artinya adalah tidak boleh dibatin. Tidak boleh kita membaca Quran dibalik lagi. Baca Quran itu harus dengan suara. Makanya kemudian qiraatul Quran, qiraah membaca, bukan kemudian tadabbur. Tadabbur boleh kalau tadabbur. Kita kemudian hanya memahami saja tanpa kemudian mengeluarkan suara. Tapi kalau dengan Quran, maka bacakan. Kemudian yasaminna lam yataqanna an wa yajharu bihi. Maka dikatakan bahwasanya termasuk dari keutamaan adalah memangduskan suara kita dan kemudian mengeraskannya ketika membaca Quran. Kalau melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang sujud sahwi dengan tanda mihrabnya, berdiri sujud. Sujudnya itu lebih baik dalam keadaan dari duduk atau dari berdiri. Yang paling afdal berdiri. Kharru sujada, terperosok mereka sujud. Artinya kalau melewati ayat tilawah, jangan dari duduk kemudian sujud. Tapi kemudian yang kita lakukan kalau melewati ayat tilawah, diletakkan Quran,
berdiri, baru kemudian sujud tilawah. Ya, itulah adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Quran, supaya betul-betul kita menjadikan ini adalah syahrul Quran. Kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah saya membaca tafsirnya, apakah saya membaca Quran saja? Kalau membaca tafsir jangan pas Ramadan, nanti habis Ramadan atau sebelum Ramadan. Tapi khusus ketika di bulan Ramadan, khusus hanya untuk membaca Quran itu lebih afdal, karena keutamaannya yang besar. Adapun belajar tafsirnya, tadabbur maknanya, lebih baik kita lakukan itu sebelum ataupun sesudah Ramadan. Allah bisawab. Semoga nasihat singkat yang disampaikan oleh beliau ini menjadikan kita mampu menikmati hari-hari kita di bulan Ramadan. Perbanyak istighfar. Kalau di antara kita masih belum bisa nikmati Ramadan, berarti ada yang salah dengan keadaan hati kita. Karena kadang-kadang kita sering mendengar pernyataan seseorang, saya kok melewati Ramadan perasaan saya biasa saja ya. Padahal berapa banyak orang yang menikmati ketika dia itu berada di Ramadan, bahkan sabar menangis ketika melewati Ramadan. Apa yang menjadikan manusia itu tidak bisa menikmati sensasinya Ramadan? Dikas seperti itu. Mungkin banyak dosa dan banyak maksiat yang menjadikan hati kita itu sakit. Hati kalau sakit, dia tidak akan mampu menikmati kenikmatan ibadah. Sebagaimana tubuh kalau sakit, lidah itu gak mampu menikmati masakan yang diberikan kepadanya dan selalu mengatakan pahit. Saya sakit, dikasih nasi goreng, saya tolak. Dikasih sate, saya tolak. Dikasih soto, saya tolak. Kenapa? Karena lidah saya terasa pahit. Sama pula, kalau ada orang yang hatinya sakit, sholat gak nikmat, sedekah berat, Ramadan biasa saja. Kalau kita merasa bahwasanya kita belum menikmati Ramadan, perbanyak istighfar. Istighfar itulah yang mampu mengikis kotoran dan dekil di dalam hati kita. Allah bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya khususkan dalam pertemuan kali ini membahas tentang nasihat Ramadan, karena ini adalah satu Ramadan insyaallah. Semoga kedepannya kita mampu menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang Allah terima segala amal kita. Sunnah pula kalau kita juga melazimi dengan doa yang diajarkan oleh Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimu minni mutaqabbalan. Yahya bin Katsir itu mencontohkan doa. Yahya bin Katsir ini salafus salih, ulama terdahulu. Beliau mencontohkan doa yang indah ketika sebelum Ramadan dan di Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, jadikanlah aku selamat sampai di bulan Ramadan. Wa sallimni Ramadan. Jadikanlah aku itu selamat sampai akhir Ramadan sehat. Wa tusallimuhu minni mutaqabbalan. Dan jadikanlah amal-amalku diterima di bulan Ramadan. Kita juga layak berdoa dengan doa ini karena orang-orang saleh terdahulu yang mencontohkan kepada kita. Semoga kita diberikan umur yang panjang sampai Ramadan selesai dan Allah terima segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita buka dengan pertanyaan. 1 dan 2 pertanyaan. Silakan kalau ada di antara jamaah yang ingin bertanya. Gimana Ramadan ini kita mau puasa tenang? Saya mengalami atau warisannya saya dikeluarkan sama. Kalau bapak kemudian mampu untuk mencegah adik-adiknya berbuat kezaliman, cegah unsur akhaf kezaliman atau mazluman. Cegahlah saudaramu dari berbuat zalim ataupun mereka terzalimi. Tolong saudaramu ketika dia terzalimi. Iya. Kalau mereka sudah tidak mau merubahnya walaupun disampaikan kepadanya tentang ayat, biarkanlah, tinggalkan. Berikanlah kemudian kerelaan dan keridhaan. Pasti Allah akan menggantinya di tempat yang lain. Mungkin saya tidak, isi saya itu kosong. Jadi mereka datang ke rumah itu. Ya itu kalau bentuk dari kemarahan karena mereka menjadi orang yang berubah hukum Allah dan ayat Allah, tidak apa-apa. Saya masih memaklumi, tapi mintalah kepada Allah supaya kemarahan kita tetap berada pada keridhaan Allah. Ada doa yang diajarkan Nabi ini, asaluka ridha fil ghadab. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah keridhaan walaupun dalam kemarahan. Kita minta keridhaan Allah. Hak kita ketika diambil itu siapapun juga marah. Tapi bagaimana kita menjadikan itu tetap dalam keridhaan